Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Mulyani, perwakilan dari tim jurnalis SMA IT Al Burhani. Tahu nggak sih, SMA IT Al Burhani sedang mengadakan acara Univ Day atau Universitas Day. Nah, sekarang saya akan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang dalam acara ini. Contohnya kayak siswa-siswi alumni yang sudah kuliah dan siswa-siswi SMA IT Al Burhani yang pengen kuliah gitu. Dan ada juga nanti guru-guru yang kita wawancarainya. Mau tahu nih lanjutannya gimana? Yuk, ikutin aku. Udah. Ya, jadi di sini ada mbak-mbak yang kuliah. Nanti kita wawancarain yuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita di sini aku di sini mau wawancarain tentang perkuliahan. Nah, di sini kan mau ada kelas 12 yang mau kuliah. Nah, gimana pendapatnya mbak-mbak tuh buat harapannya kelas 12 tuh gimana gitu loh? Yang kuliahnya. Ya. Oke, di sini perkenalkan nama Kakak Dwi Rahmanoviana, angkatan pertama SMA IT Al Burhani tahun 2022 kayaknya ya. Lulusan situ. Nah, menurut Kakak dari pertanyaan April tadi, gimana sih tentang kuliah untuk yang nanti bakal jebolan kelas 12 tahun sekarang? Ya. Kalau menurut Kakak pribadi emang kuliah itu sangat penting ya, apalagi satu untuk menunjang karir pasti, walaupun umpama contohnya mau kerja pabrikan atau apa, itu lumayan untuk menunjang karir atau pengangkatan jenjang karir berikutnya gitu. Ataupun yang kedua, baik ngajar ataupun kayak contohnya yang kebidanan atau apa, itu kan sangat penting kuliah itu ya. Dan kalau umpama segi pandang Kakak dari kuliah pun juga emang bagi wanita itu ya penting untuk pendidikan nanti berikutnya gitu. Walaupun pada hakikatnya nanti ujung-ujungnya kan kalau wanita kan pasti ke dapur gitu, kayak kita bakal berumah tangga, tapi kuliah itu penting banget lah. Boleh pendapatnya Kak? Oh, Ya, ini silakan Mbak perkenalkan dulu. Tadi saya lupa. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Khoridatus Sofa. Aku sendiri itu dari angkatan ketiga, lulusan tahun 2023 ya. 24. Ya, menurut aku kuliah itu penting atau enggak buat anak kelas 12 sekarang yang mau ke jenjang berikutnya gitu. Menurut aku itu tergantung kepada merekanya sendiri. Tapi emang kalau dilihat dari tupoksinya itu memang kuliah itu penting banget. Apalagi di dunia sekarang itu semua harus berpendidikan ataupun apa gitu. Jadi itu penting banget buat kuliah. Apalagi mereka kan pasti dari setiap orang tuh pasti mempunyai cita-cita tersendiri. Entah itu jalannya di perkuliahan atau memang di jalan yang lain, itu kan tergantung mereka. Tapi kuliah itu ya penting gitu ya. Mungkin Ya, jadi gitu. Nah, terus kalau misalkan kuliah sama sekolah, itu ada nggak perubahan antara kuliah sama di persekolahan, di perkuliahan sama di persekolahan? Gitu. perubahannya? Iya, perubahannya. Ya. ya, jadi untuk perbedaan antara di dunia sekolah sama di dunia perkuliahan itu berbeda ya. Jadi kalau di sekolah mungkin yang aku rasain sendiri, jadi itu kita tuh hanya menerima semua ilmu yang disampaikan oleh guru. Ya, mungkin ada sih kita kayak mencari informasi tersendiri. Tapi kalau di dunia perkuliahan itu benar-benar kita tuh nggak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru, dari dosen gitu, enggak. Terus tuh benar-benar kita tuh mandiri, cari informasi sendiri, apapun itu ya sendiri. Misalkan kita ingin tahu tuh ya cari sendiri gitu, nggak kayak di sekolah tuh apa-apa materi udah disiapin dari gurunya, dari ininya. Kalau di dunia kuliah tuh enggak, dari segi kayak organisasinya juga beda, kayak lebih luas, Lingkupnya yang lebih luas Ya. untuk melengkapi perbedaannya itu dari jenjang sekolah biasa ke jenjang mahasiswa. Apalagi kalau kuliah itu kan mahasiswa, beda dengan siswa. Kalau mahasiswa kan berarti tingkatannya itu lebih di atas siswa kan, mahanya para siswa gitu. Jadi benar-benar kita itu yang emang menggali sendiri, kita yang mengkaji, kemudian lingkupnya lebih luas dan juga
di situ kita itu diajarin ibarat gini kayak kehidupan. Jadi kita tidak hanya disuap saja, tapi kita yang emang harus berusaha mencari, mulai dari segi makannya atau gimana merasakan perjuangan dari gimana sih cara cari makannya itu gimana gitu. Bukan hanya kita disuap oleh orang tua saja, tapi kita langsung mencari gimana untuk makan kitanya, dan emang yang makanan tersebut kan pasti berfungsi untuk kita kan, entah untuk kita lebih giat bekerja atau untuk kesehatan kitanya. Toh kalau umpama makanan kitanya nggak baik ya sama, itu mudorotnya atau tidak baiknya juga kan untuk kita. Sama halnya dengan kuliah, kayak seumpama kayak kita ada yang tadi kata Kak Owi katakan, ada yang kuliahnya hanya kuliah pulang yang disebut bisa kupu-kupu ya Kak Owi, atau ada yang pura-pura kuliah rapat. Itu juga pasti tentunya berbeda, dan pesan saya bagi yang nanti kelas 12 akan jenjang kuliah berikutnya, insya Allah semoga semuanya diberi kesempatan untuk kuliah semua. Semoga anak-anak SMA IT Al-Burhani menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi pastinya ya. Dan juga ya saya pesan ikut organisasi, sebab ketika kuliah pulang saja di lingkup kuliah itu kurang banget wawasannya ataupun relasinya, sebab nanti di dunia berikutnya itu ujung-ujungnya kuliah itu kan nanti untuk bersosialisasi, untuk yang intinya itu kita bakal mencari kerja. Nah, pada saat jenjang mencari pekerjaannya tersebutlah kita butuh yang namanya relasi, pengalaman tentu ya, dan ya kayak dari organisasi tersebutlah kita belajar ya bersosialisasi atau apanya gitu. Jadi saya rasa dan saya antisipasi kepada kalian yang mau kuliah gitu, kalau bisa jangan menjadi kupu-kupu, tapi menjadi kura-kura aja nggak apa-apa. Walaupun emang itu pilihan masing-masing. Yang menjadi kura-kura pun harus benar-benar bisa balance. Jangan hanya karena kata kaduinya harus kura-kura, jadi manut aja ini setengah-setengah, tapi enggak. Walaupun emang kayak setengah-setengahnya, takutnya kayak terlena kalau udah di organisasi terlalu fokus pada pada misinya masing-masing. Mau kemana nih arah organisasinya, enggak juga, tapi kita juga harus jangan mengesampingkan kuliah kitanya juga gitu loh. Jadi organisasi tersebut hanya untuk penunjang aja. Mungkin itu Ya, ada pertanyaan lagi? ya sudah. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, jadi kata Mbak yang kuliah itu penting. Dan jangan takut, kuliah gampang banget. Yang penting kitanya rajin, kitanya juga yakin, optimis, doa, dan nggak jauh-jauh juga ya kau ya dari kita yang awalnya juga kan pasti nggak jauh-jauh, kita tetap aja, apalagi kita basicnya itu santri gitu ya. Jadi dari awalnya juga kita pokoknya jangan ninggal ibadah, jangan ninggal doa, tetap usaha optimis. Walaupun kita santri, kita juga bisa jadi orang hebat di luar, di dunia perkuliahan yang emang kita sandingannya dan saingannya itu sama orang luar ya Kak Owi, yang emang sekolahnya favorit, banyak sekolah favorit, entah itu sekolah yang negeri apa gitu. Tapi kita pasti yakin banyak lulusan dari kita SMA IT Al-Burhani yang benar-benar di perkuliahannya itu berguna banget, bahkan kayak masuk HMJ, jadi ketua, ada juga. Pokoknya ya the best lah SMA IT Al-Burhani biasanya. Ya, terima kasih Mbak Dwi dan Mbak Oi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, bagi kalian yang mau kuliah, katanya jangan takut nyerah karena kuliah itu gampang. Jadi intinya gitu ya. Terima kasih Mbak. Nah, tadi itu kita udah wawancara mbak-mbak yang kuliah. Sekarang ganti, kita wawancara kang-kangan kuliah atau ya kakak-kakak. Ini silakan perkenalan dulu. Ya baik, nama saya Salahuddin. Saya berasal dari Cirebon, Watu Belah, Sumber. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya mengambil jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Gitu. Adapun saya ke sana ialah sekedar mencari pengalaman pertamanya. Namun di sana banyak hal-hal yang sangat produktif sekali dan ditemukan di sana. Ya, jadi dari mana tadi kan? Dari Cirebon, dari Sumber. Kuliahnya? Kuliahnya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta ya? Iya, Jauh Jakarta. banget. Nah, kebanyakan yang di sini tuh dominan di Cirebon kuliahnya. Tapi ini lebih beda di Jakarta. Itu gimana bisa masuk ke UIN Syarif Hidayatullah? Masuk
UIN Hidayatullah. Awalnya sih karena saya iseng-iseng ingin apa ya? Ingin meninggalkan kampung, ingin merantau dan ingin menambah pengalaman di sana. Begitu. Jadi saya ambillah itu UIN Hidayatullah Jakarta. Pas itu saya nggak kepikiran sekali tentang UIN yang lainnya, UI dan lain-lainnya, karena udah terfokus ke UIN Hidayatullah Jakarta gitu. Ya, jadi Kang Salahuddin itu dari UIN Jakarta. Jauh banget ya. Oke, gimana ada nggak sih Kang perubahan dari sekolah ke kuliah? Gimana perubahan? Pasti ada fase-fase perubahan pas sekolah dan kuliah, itu pasti ada. Dari masa sekolah yang banyaknya bermain, pas di kuliah kita kebanyakan bertugas dan mencari relasi. Apalagi mencari relasi di sana itu sangat berbeda dengan yang didapatkan dari sekolah sendiri. Dari kuliah apalagi, dari organisasi apalagi, begitu. Nah gitu. Jadi perasaan kira-kira kalau di sana di perbedaannya di Jakarta sama di Cirebon UIN gimana tuh? Perbedaan di sini dan sana. Ya. Perbedaannya memang beda jauh sekali ya. Lihat dari UMR dan gaya hidup juga beda. Yang pertama, yang kedua, pergaulan di sana itu tergolong banyak yang ikut-ikutan. Jadi kalau di sana itu harus menghindari yang namanya FOMO begitu. Apalagi banyak teman-teman saya yang terjerumus gitu kan, yang udah aslinya mondok tapi sekarang udah kayak nggak mondok gitu. Dan saya alhamdulillah bisa menjaga dari itu. Dan juga di sana tempatnya orang-orang berusaha keras. Jadi yang dari kampung itu berusaha di sana, begitu. Ya, kalau boleh tahu jurusan apa Kak di sana? Jurusan pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Coba sekarang motivasi dari Kakak buat siswa-siswi SMA ITE Al-Burhani buat kuliah. Motivasi. Baiklah, motivasi untuk anak-anak SMA sekarang tetap kejar mimpi kalian meskipun itu terlihat tidak mungkin. Ya, jadi walaupun kita dari keluarga tidak mampu ataupun dari fase yang sangat berbeda, jika ingin mengejar mimpi maka kejarlah itu, giatkan dan usahakan begitu. Ya, jadi kata Kang Salahuddin itu kita itu nggak boleh yang namanya nyerah buat ngejar mimpi walaupun itu nggak mungkin. Bahasanya nothing is impossible, everything is possible if you believe in Allah gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin jika kita percaya kepada Allah ya Kang. Iya. Ya, makasih Kang. Ya, sama-sama. Nah, tadi kan kita udah wawancarain mbak-mbak kuliah sama kang-kangan yang kuliah. Sekarang kita wawancarain siswi SMA ITE Al-Burhani Ori. Silakan perkenalkan dulu Mbak. Iya, perkenalkan nama aku Iva Lutfia, siswi kelas 12 MIPA SMA ITE Al-Burhani. Nah, jadi Mbak Iva ini udah kelas 12. Nah, Mbak kan udah kelas 12 nih. Otomatis Mbak bakalan lanjut kuliah atau kerja? Kuliah. Nah, kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Kuliahnya aku milih di Universitas Jenderal Sudirman. Kuliahnya di Universitas Jenderal Sudirman. Kenapa Mbak milih kuliah? Karena ya, sedikit cerita. Aku pernah nanya sama ibuku, boleh nggak kalau aku nggak kuliah? Ibuku nolak. Ibuku bersikeras ngeharusin aku buat kuliah. Katanya buat pengalaman gitu. Ya, katanya Mbak Iva itu disuruh kuliah ya sama ibunya buat nyari pengalaman. Terus Mbak sekarang kan ada acara Unif Day ya. Otomatis kan kayak ngiklanin universitas lain ya yang Mbak pilih. Nah, Mbak bakalan setelah Unif Day ini Mbak bakalan tetap milih universitas yang Mbak pilih atau kan? Minat aku tetap ke Unsud. Kenapa? Kenapa ya? Karena
Ya, nggak tahu sih, minat aja. Minatnya ya. Nah, kalau minatnya gitu. Ya, gitu deh. Nah, itu kan berarti Mbak masih tetap Jenderal Sudirman ya? Ya. Terus tanggapan Mbak mengenai adanya acara Unif Day itu apa? Adanya acara ini jelas sangat membantu buat kita semua, apalagi yang masih bingung mau melanjutin kemana antara bekerja atau kuliah. Kalau yang ingin kuliah, di acara ini kita bisa tahu dari cara daftarnya gimana, strategi atau usaha apa yang harus kita siapin. Kita juga bisa tahu beasiswa apa yang bisa kita dapat. Terus kita juga bisa mengenal univ di berbagai daerah dengan keunggulannya masing-masing. Nah, ya, berarti banyak banget ya. Ya, pokoknya bisa membantu. Oke, sekarang apa pesan dari Mbak buat teman-teman Mbak atau semua yang tentang perkuliahan gitu? Ya, pesannya kunci utama kita yaitu belajar, dan yang terpenting adalah doa dari orang tua. Mau sehebat apapun rencana kalian, kalau orang tua kalian gak ngerestuin, ya apalah daya. Kalian juga gak usah bingung-bingung, gak usah mikir-mikir nanti kerjanya apa ya, karena semuanya udah ada jalannya, semuanya udah ditakdirin. Mau kalian kuliah di jurusan apa, ya lulusnya juga belum tentu kalian kerjanya emang di jurusan itu. Ada aja orang yang kuliahnya di jurusan perikanan, tapi ternyata kerjanya jadi teller bank. Ada aja kayak gitu. Ya, jadi kata Mbak Ipa sebagai pesan buat semuanya bahwa kunci belajar itu kuliah itu kunci belajar. Ya, maaf salah. Ya, gitu aja ya Mbak, makasih ya. Terima kasih. Ya. Nah, tadi kan kita udah wawancarain mbak-mbaknya, kang-kangannya udah kuliah, abis itu siswinya Ori SMA Itel Berhani. Nah, sekarang ini ada orang yang berperan penting di dalam acara Unif Day, yakni jadi panitia. Ya, silakan diperkenalin dulu. Hai, nama saya Zakia. Pada acara Unif Day kali ini, di kepanitiaannya saya bertugas sebagai host acara. Ya, bagian. Ya, hai, nama saya Salsabila. Di acara kali ini saya sebagai perekap data siswa dan siswi. Nah, ya, jadi mereka berdua ini adalah panitia di acara Unif Day, yang mana berperan penting banget. Oke, sekarang saya mau tanya satu-satu ya. Oke, boleh. Gimana perasaannya mbak-mbak panitia ini jadi panitia di Unif Day? Dan pastinya kita merasa harus siap dalam segala hal. Yang awalnya kita apapun yang belum siap harus disiapkan, harus lebih berani menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Ya, Ya, kalau banyak. senang, banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman dari luar gitu. Kita kan yang lingkup pondok itu kan nggak tahu yang di luar gimana gitu. Ternyata gini gitu, ternyata gini. Pengetahuannya tuh jadi luas kalau dengan adanya Unif Day. Ya, jadi apa sih fungsinya adanya Unif Day itu menurut mbak-mbak yang ada di sini? Kalau menurut saya sendiri, Unif Day itu sangat bermanfaat bagi kita karena di mana lingkup pondok itu kan kurang tahu informasi. Dengan adanya Unif Day ini kita jadi bisa tahu gimana caranya dapat beasiswa, tahu sosialisasi kampus ini itu, jadi lebih banyaklah hal-hal yang kita ketahui yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, kalau mbaknya? Unif Day itu berperan penting di kitanya karena kita tuh yang di dalam pondok tuh nggak tahu gimana caranya jalur beasiswa buat kuliah gini. Nah, dari Unif Day itu diberitahu tentang beasiswa dan lain sebagainya tentang kampus. Oh ya, jadi bahan dasarnya untuk menambah wawasan tentang perkuliahan. Oke, sekarang saya mau pesan masing-masing dari kakak-kakak panitia ini, pesan buat teman-teman mbak-mbak lah atau buat diri sendiri kalau mau kuliah gitu. Pesan saya itu kalau kuliah kayaknya lebih ke apa yang kita suka gitu. Contoh kalau kita sukanya jurusan ini, ambil jurusan yang kita suka dan yang kita bisa, seperti itu. Kuliah itu harus cocok dengan kitanya. Kita suka apa, kita ngambil jurusannya itu. Jangan sampai kayak tertekan
gitu di misal mata pelajaran ini itu gitu. Ya, ya jadi pada dasarnya gitu ya. Nah, ada kata-kata nggak buat motivasiin ya? Silakan siapa yang mau ya itu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kita harus tetap semangat apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi. Ingat, semangat. Ya, semakin kita maju, semakin banyak orang iri yang akan berkeliaran. Ya jadi kata-kata hari ini tinggal catat aja ya. Ya pokoknya ya kalian jangan nyerah buat gapai semua cita-cita ya. Ya ikuti kakak panitia di sini nih, oke? Mungkin ya makasih kakak. Ya jadi kita udah wawancarain banyak banget dan sekarang kita wawancarain guru kita. Ya silakan Bapak perkenalkan dulu. Ya, baik. Bapak gimana? Perkenalkan. Oh iya. Baik. Nama Panji Sigit. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan yang mungkin kaitannya dengan amanah yang Pak Panji dapat dan diberikan oleh Bapak Kepala, yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di mana kegiatan ini menguatkan dan juga menumbuhkan motivasi dan mimpi anak-anak untuk meraih cita-cita mereka baik di bidang melanjutkan pendidikan, yaitu kuliah, dan juga bekerja. Ya, yang kita kemas dengan Unif Day dan Career Day. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kira-kira apa ya harapan Bapak buat siswa-siswi untuk kedepannya? Harapan Pak Panji pribadi yang mewakili kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru adalah dengan adanya kegiatan ini anak-anak termotivasi dan terbangun perencanaannya, strateginya, bahkan satu hal yang penting lagi yaitu komunikasi dengan orang tua. Karena sekuat apapun motivasi anak, kalau tidak ada komunikasi baik dengan orang tua, yang dikhawatirkan kandas di tengah jalan, itu kan berdampak kepada kuota adik-adik kelas berikutnya nantinya. Maka dari itu, satu, selain membangun motivasi, anak-anakku semuanya bangun komunikasi baik dengan orang tua, tunjukkan itikat baik kalian, tunjukkan tekad kalian, seperti itu harapannya. Nah, ini kan ada acara Unif Day. Ya. Menurut tanggapan Bapak, Unif Day itu berpengaruh ke siswa tuh untuk apa? Ya itu tadi, untuk membangun motivasi dan membangun dan membentuk mimpi dan cita-cita mereka. Agar apa? Karena dengan Unif Day dan Career Day ini menjembatani tentunya, ya, menjembatani siswa-siswi kita membangun pola pikir yang tadinya takut dan sebagainya, bingung, terarahkan. Jadi manfaatnya sangat positif sekali dengan kegiatan ini. Nah, jadi menurut Pak Panji, kegiatan Unif Day ini bermanfaat bagi siswa banget ya. Jadi apa pesan Bapak untuk siswa-siswa SMA Islam Al-Burhani? Pesan-pesan Pak Panji untuk anak-anak SMA Islam Terpadu Al-Burhani adalah yaitu bangun dan raih mimpi kalian baik di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan, karena sejatinya kalau lanjut kuliah kalian, kata Pak Kepala, sebagai penyambung lidah Rasulullah, ya, sebagai penerus Rasulullah. Kalau jadi pedagang, pebisnis, kalian akan menjadi tetangganya Rasulullah. Semuanya dua-duanya baik. Semangat anak-anakku ya. Ya, terima kasih Bapak. Siap. Iya, aku udah selesai wawancara. Gimana nih kalian-kalian yang mau kuliah? Semangat terus, itu salam dari kami. Dan salam dari tim jurnalis SMA IT Al-Burhani. Mungkin cukup sekian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah pesawat.